Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang keimanan dan kekafiran. Siapa saja yang mengingkari akidah secara total, seperti orang-orang komunis yang mengingkari adanya Allah, kemudian mendustakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, atau mengingkari sebagian masalah akidah, maka ia adalah seorang kafir, bukan muslim. Maka orang ini wajib mengetahui bahwasanya akidah Islam sama sekali tidak bisa dibagi-bagi, karena ia merupakan satu kesatuan. Yang satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan yang kuat, tidak bisa dipisahkan. Konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah beriman kepada seluruh ciptaan Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada semua yang ada di alam semesta ini yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah mencakup pokok-pokok keimanan yang lainnya juga. Iman kepada Rasul Allah, yakni membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ini, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah menganggap orang yang beriman kepada salah satu dari pokok-pokok iman dan mengingkari sebagian yang lainnya adalah sungguh dia telah menolak, dia telah menutup diri dari apa yang diajarkan atau yang dibawa, yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa agamanya dia adalah orang yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallah wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada yang selain Allah, keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lainnya, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman dan kafir, maka mereka itu orang-orang yang kafir sebenarnya. Ulaika hum al-kafiruna haqqan.
Karena itu mendustakan satu bagian saja dari pokok-pokok akidah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah secara qat'i atau pasti, maka dia adalah kafir. Seperti mengingkari salah satu dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala atau salah satu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak seharusnya terjadi dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekafiran tidak hanya dalam hal mengingkari pokok-pokok akidah saja, tetapi juga ada beberapa perbuatan yang tergolong ke dalam kekafiran itu. Perbuatan-perbuatan ini dapat disederhanakan dengan satu kalimat, yakni ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Bahkan mereka menyembah kepada Allah juga bersamaan dengan menyembah kepada selain Allah. Karena itu ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan menujukannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala berarti adalah kesyirikan. Adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya salat untuk selain Allah. Salat adalah ibadah, tetapi ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah syirik. Menyembelih adalah ibadah, tetapi menyembelih untuk tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Berdoa adalah ibadah kepada Allah, tetapi jika kita berdoa kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka sungguh orang tersebut telah melakukan kesyirikan, dan inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seseorang dapat menjadi kafir disebabkan karena ucapannya. Sebagai contoh, dia mencelah Allah, naudzubillahi min dzalik. Dia mencelah Allah sebagai sang pencipta azza wa jalla, atau mencelah agama Islam, atau mencelah rasul Allah, atau mengolok-olok kitab-kitab Allah, atau bahkan mengolok-olok agama Islam itu sendiri. Termasuk juga menganggap paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Dia menganggapnya bahwa adalah paham yang benar dan harus diakui kebenarannya, seperti komunisme, kemudian Buddhisme, kemudian Nasranisme dan seterusnya, atau Kristenisme, adalah merupakan paham-paham yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi perkara yang sangat penting untuk difahami agar supaya kita tidak terjebak di dalam perkara itu. Karena itu seorang muslim wajib mengambil sikap terhadap orang-orang yang mengakui ada kebenaran selain kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengambil sikap yang tegas, membuat batas yang jelas antara orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, atau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia kafir, naudzubillah. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengambil batas yang tegas itu, dalam artian bahwa dia harus menolak kekafiran, bahkan membenci kekafiran itu yang menyelimuti hati-hati manusia itu. Sama halnya dengan membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula. Maka sudah seharusnya, sudah semestinya kita membuat ketegasan kepada kekafiran, membuat ketegasan kepada kesyirikan, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya, untuk menolaknya, untuk tidak masuk ke dalamnya, agar supaya kita tidak terjebak di dalam perkara-perkara kekafiran, perkara-perkara kesyirikan itu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terlibat di dalamnya, terlibat di dalam urusannya, atau menggabungkan diri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang mengantarkan kepada kita kepada kesyirikan, mengantarkan kita kepada kekafiran. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita lihat bagaimana orang-orang kafir menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang pernah mendengar dakwah Islam namun menolaknya, setelah mengetahui kebenarannya, maka dia dianggap telah menolak kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengabaikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia tidak taat kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu hal yang sangat merugikan manusia tersebut. Ini adalah sesuatu yang celaka bagi pelakunya. Dia yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh tidak ada lagi hujjah baginya di hari kiamat setelah dia mendengarkan penjelasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia menganggap enteng dan mengabaikan, bahkan menolaknya. Maka na'udzubillahi min dzalik, inilah perkara yang mencelakakan dirinya di hari kiamat nanti. Adapun orang-orang yang belum pernah mendengarkan dakwah Islam sebabkan karena satu dan lain hal, jauh tempatnya, tidak ada yang mengajarkan tentang Islam di sana, seperti tempat tinggal mereka yang sangat jauh di pelosok negeri, yang sulit dijangkau oleh para dai, oleh para duat untuk sampai ke sana untuk menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan tidak memiliki indera penglihatan, indera pendengaran untuk menangkap pesan-pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memahami persoalan itu. Allah sangat faham dengan keadaan itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami mengutus seorang rasul, karena belum sampai dakwah kepadanya, belum sampai ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama dan keimanan ini kepadanya. Dan karena itu dalil yang kita sebutkan tadi menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang telah sampai dakwah kepada kita, bagi kita yang telah sampai pesan-pesan akidah kepada kita, bagi kita yang telah sampai pelajaran tentang Islam yang mulia, Islam yang benar ini, maka kewajiban kita adalah mendalaminya, mempelajarinya, dan bagaimana mengamalkannya, tentu dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama, untuk bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena itu, ya, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah yang dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia, dengan keyakinan yang kuat dan kokoh menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya orang-orang yang menerima kebenaran ini akan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berusaha untuk memperbanyak dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikannya, agar supaya kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia kembali dengan ketenangan dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan keimanan yang kuat, dengan akidah yang benar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang menyaksikan bahwa seorang yang meninggalkan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti zakat, puasa, haji, solat, berbakti kepada kedua orang tua, atau melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan, dia telah mendapatkan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi baik, dia telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi baik. Demikian pula sebaliknya, jikalau orang yang selalu di dalam hidup dan kehidupannya memperbanyak keburukan-keburukan, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, memperbanyak perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, na'udzubillahi min dzalik, maka sungguh dia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencelakakan dirinya sendiri. Nas-nas yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala
nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan penguatan tentang ketaatan, tentang keimanan, tentang akidah yang benar yang menjadi kewajiban kita untuk kemudian kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Sehingga kita berharap bahwa dengannya akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dikuatkan di dalam perkara ini, diberikan banyak-banyak hidayah, diberikan kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.